Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nurhak dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 28. Di sini saya akan membuat video sejarah Indonesia yang berjudul Sejarah Singkat Kemerdekaan Indonesia. Dimulai pada awal Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah sebelumnya berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan langsung oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Panggagasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tercapainya kemerdekaan Indonesia tentu menoreh peristiwa bersejarah yang cukup panjang. Saat ini setiap tanggal 17 Agustus masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya pada bulan Agustus ini. Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-78. Artinya sudah 70 tahun kemerdekaan Indonesia sendiri tak datang tiba-tiba. Kemerdekaan didapat dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah. Makna dari arti kemerdekaan tentu sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa penting melatar belakangi kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok hingga pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya itu ada pro kontra proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta. Sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 28 Agustus 1945. Di sisi lain,
anggota muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui KPPI. Bukan, PPKI. Selanjutnya, pasalnya golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno dan Mohatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya rapat resmi dilangsungkan di Penggasaan Timur, Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johar Nur Subianto, Armansyah, Khairul Saleh, Kusnandar, Wikana Margono. Hasil rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menguntungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat, meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu setelah disampaikan kepada Soekarno dan Mohatta. Mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Selanjutnya itu sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Dipilih membawa Soekarno-Hatta ke luar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara peta. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil sehingga tentara peta bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau salah, mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.